Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita sampaikan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia kenikmatan kepada kita, nikmat kehidupan kembali setelah kita dimatikan sementara semalam, kesehatan, kekuatan, iman dan Islam yang mampu mendorong untuk kita senantiasa berusaha melakukan ketaatan kepadanya, baik dalam melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Termasuk diantaranya adalah pagi ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah mampu memenuhi panggilannya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ini semuanya merupakan bagian dari amal-amal soleh kita yang benar-benar diterima oleh Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan termasuk umatnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita kebiasaan Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam kebiasaan yang ke-46 adalah bahwa Rasulullah senantiasa mandi sebelum berangkat sholat Id, juga nanti adalah sholat Jumat. Dalam sebuah riwayat disebutkan wa an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yaumal fitri wa yauman nahar. Rawahu Ibnu Majah. Dan dari Abdullah Ibnu Abbas atau bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Fitri dan Idul Adha, juga pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahwa mandi sebagaimana yang setiap hari Jumat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah mandi sebagaimana layaknya mandi wajib yang kita lakukan sesudah kita melakukan hubungan suami istri. Jadi bukan hanya sekedar mandi biasa, melainkan adalah mandi dengan membasahi seluruh tubuh kita mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Adapun waktu mandinya yang afdol adalah kalau itu pada saat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, setelah subuh dan sebelum berangkat ke tanah lapang.
Meskipun boleh juga mandi pada malam harinya setelah lewat tengah malam. Bagaimana ketika hari Jumat? Adalah kita lakukan juga sebelum kita berangkat ke Jumat. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Pak? Sebelum subuh saya sudah mandi, wajib mandi jenabat. Kalau itu yang terjadi, maka sebelum mandi yang kita lakukan itu adalah kalau itu kebetulan pas hari Jumat seperti ini, kita niatkan dalam hati bahwa selain kita mandi wajib karena mungkin telah melakukan hubungan dengan suami istri, sekaligus kita niatkan mandi Jumat. Sehingga ketika nanti berangkat Jumat atau mau berangkat sholat Jumat, kita tidak mandi lagi. Artinya tidak mandi besar, tidak mandi jenabat, cukup mandi sebagaimana biasa tanpa membasahi kepala lagi. Karena sebelum subuh, bahkan mungkin sebelum sholat tahajud kita sudah mandi besar. Sehingga ketika kita mau sholat Jumat atau berangkat ke sholat Jumat, tidak perlu lagi untuk mandi sebagaimana yang sudah kita lakukan mungkin sebelum sholat subuh, bahkan sebelum sholat tahajud, karena sudah kita niatkan pada saat itu. Nah, baru kemudian nanti adalah berarti tinggal kita memotong kuku kita, karena memotong kuku adalah juga merupakan bagian dari sunnah atau kebiasaan Rasulullah. Hanya yang perlu kita perhatikan ketika kita memotong kuku, jamaah yang dirahmati Allah, kita memotong kuku dimulai dari jari tangan kanan, dimulai dari kelingking, jari manis, kemudian jari tengah, telunjuk, kemudian jempolnya adalah kita lewati, kemudian kelingking lagi, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, kemudian ibu jari yang terakhir pada bagian kanan. Jadi urut-urutannya adalah ini ke kiri, kemudian ini, terus ibu jari terakhir adalah ibu jari yang kanan. Ini adalah cara memotong kuku sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa, di mana agama kita, agama Islam adalah sampai memotong kuku saja ini ada aturannya. Nah, selama ini yang kita lakukan, karena potongan kuku kita pegang pakai tangan kanan, maka biasanya yang kita dahulukan kan tangan kiri, baru kemudian nanti tangan kanan. Nah, sekarang karena ini adalah kita sudah mendapatkan ilmunya, ya sekarang berarti kita memegang pemotong kukunya pakai tangan kiri dulu biar enggak keliru. Kemudian saya ulangi lagi, dari kelingking sebelah kanan, jari manis, jari tengah, kemudian telunjuk, kelingking, tangan kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, kemudian ibu jari kiri, dan terakhir ibu jari kanan. Insya Allah karena ini adalah kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka walaupun hanya sekedar memotong kuku, karena ini adalah merupakan sunnahnya Rasulullah, kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka dari melakukan memotong kuku ini kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati Allah, sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya, karena yang berat itu adalah untuk mengamalkannya. Kalau ilmunya insya Allah kita semuanya sudah di sini itu sudah pol,
banyak ilmu-ilmu, tapi untuk mengamalkannya inilah yang kadang-kadang kita masih merasa berat. Karena apa? Kuatnya bisikan setan di dalam dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa setan itu senantiasa membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan dari sedikit yang kita sampaikan ini Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.